Shalom adik-adik. Sekali lagi shalom. Ya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah sekolah Minggu hari ini. Semoga kita semua, adik-adik yang ada di rumah, semuanya dalam keadaan yang sehat, kuat, dan tentunya kita harus semangat untuk memuji Tuhan. Oke, kita mau mulai ibadah kita, ibadah sekolah Minggu kita. Kita mau nyanyi bersama-sama, mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya, kami minta dengan penuh kasih Kak Hendro berdoa untuk kita. Baik adik-adik yang ada di dalam ruangan gereja ini dan yang ada di rumah, mari kita akan berdoa bersama-sama untuk memulai rangkaian ibadah perayaan Paskah kita. Lipat tangan, tutup mata, Kak Hendro akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah perayaan Paskah sekolah Minggu kami pada hari ini. Menyerahkan hamba-hamba Tuhan, kakak-kakak sekolah Minggu yang akan melayani. Menyerahkan setiap sarana prasarana ibadah yang akan kami pergunakan. Menyerahkan adik-adik kami yang mengikuti ibadah dari gedung gereja ini maupun yang ada di rumah saat ini. Kiranya lawatan Tuhan nyata atas setiap kami. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menyertai acara ibadah kami. Karena kami memulai seluruh rangkaian ibadah kami, menyerahkannya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah Paskah kita. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau bersukacita, kita mau bernyanyi. Tuhan cinta segala bangsa. Ya adik-adik, boleh bertepuk tangan. Tuhan cinta semua anak. Tuhan cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa. Tuhan cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Sekali adik-adik ya, kita mau nyanyi. Tuhan cinta semua anak. Tuhan cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Semua cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa. Tuhan cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Mari adik-adik kita mau katakan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji. Sekali lagi adik-adik, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
Sekali lagi puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Ya adik-adik, kita boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Nah adik-adik, kita masih memuji Tuhan bersama-sama. Ada satu jalan kebenaran, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita angkat pujian ini. Satu jalan kebenaran. Mari adik-adik kita bertepuk tangan bersama-sama. Satu jalan. Satu jalan kebenaran menuju hidup yang kekal. Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah, marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatku yang telah kusediakan. Ada satu pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kasih pengharapan yang diberikannya padaku, takkan pernah ku kecewa berjalan dengan Tuhanku. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Sekali lagi adik-adik ya, kita mau katakan ada kasih pengharapan dalam Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus tidak akan pernah mengecewakan kita. Ada kasih pengharapan yang diberikannya padaku, takkan pernah ku kecewa berjalan dengan Tuhanku. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Marilah, marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan.
mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau bernyanyi, kita mau katakan bahwa Yesus telah mati di salib dan bangkit untuk menebus dosa kita semua. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Oke, adik-adik yang ada di gereja, silakan berdiri. Kita mau nyanyikan satu kali lagi. Kita mau katakan Tuhan Yesus telah mati di salib. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkanku jadi baru. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Salam anak-anak. Apa kabar anak-anak di rumah? Wah, semua pasti sehat-sehat ya. Pasti hari ini anak-anak di rumah sedang mengikuti Paskah sekolah minggu. Ya, adik-adik, mari kita semua lebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur hari ini. Kami anak-anak sekolah minggu GKI Betel hari ini boleh merayakan sekolah minggu, yaitu perayaan Paskah. Oleh karena itu, Engkau menolong kami untuk dapat mengerti cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak sekalian, kita semua mau dengar cerita ya. Hari ini ibu atau kakak, kadang ibu nanti panggil ibu, kadang menyebut diri kakak ya. Nah, karena sudah tua panggil ibu, tapi sekolah minggu panggil kakak juga ya. Ya, baik adik-adik sekalian, hari ini kita akan bercerita tentang salah satu tema kita Paskah tahun ini, yaitu Yesus bangkit, dosa dihapuskan. Adik-adik di rumah, kita akan bersama-sama mengucapkan, maupun adik-adik di sini ya, mengucapkan tema ini, yaitu Yesus bangkit, dosa dihapuskan, tambah satu kata, yaitu Yesus bangkit, dosaku dihapuskan. Mari kita bersama-sama, 1, 2, 3. Yesus bangkit, dosaku dihapuskan. Nah, adik-adik sekalian, apa itu Paskah? Apa sih Paskah? Ya, Paskah adalah Yesus hidup.
Paskah adalah bahwa Yesus hidup. Emangnya Yesus pernah mati? Yesus pernah mati, adik-adik, karena disalibkan sampai ia mati. Nah, dan pada hari ketiga dia hidup kembali. Nah, Paskah juga adalah kubur Yesus kosong, karena Yesus sudah bangkit dari kuburan. Nah, adik-adik, kita akan melihat lagi mengapa Yesus bisa bangkit. Mengapa Yesus bisa bangkit? Emangnya siapa dia? Yesus bisa bangkit karena dia adalah Tuhan. Yesus bisa bangkit karena dia adalah Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Itu sebabnya dia bangkit. Lalu kita melihat adik-adik, seperti apa sih dia? Seperti apa sih Yesus itu? Kita melihat ketika Yesus masih hidup di dunia ini, Yesus sudah memperlihatkan dia adalah Tuhan. Semasa hidupnya Yesus sudah menunjukkan dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan yang mampu membuat mujizat begitu banyak. Hari ini kita melihat ada beberapa mujizat. Ketika Yesus masih hidup, Yesus menunjukkan kuasanya dengan melakukan mujizat, yaitu membangkitkan orang mati. Orang yang sudah mati, Yesus bisa bangkitkan hidup lagi. Kita melihat lagi mujizat apa yang Yesus lakukan melalui kuasanya, yaitu kita melihat menyembuhkan orang yang sakit kusta. Menyembuhkan orang yang sakit kusta. Orang yang sakit kusta, adik-adik, pada zaman dahulu dijauhi orang karena badannya semua penuh dengan luka-luka, penuh dengan kudis. Setelah berjumpa dengan Yesus, Yesus mengasihi dia. Yesus menyembuhkan dia dengan kuasanya. Ya, kita melihat lagi adik-adik sekalian, apalagi yang dilakukan oleh Yesus? Membuat orang lumpuh berjalan. Orang lumpuh ini tidak bisa berjalan sebelumnya. Setelah Yesus menyembuhkannya, dia bisa berjalan, bisa berlari, bisa memikul tilamnya. Ya, hebat ya. Ya, kita melihat lagi adik-adik sekalian, apa yang dilakukan melalui kuasa Yesus? Membuat orang tuli mendengar. Ya, adik-adik di rumah, adik-adik di sini pernah melihat orang tuli? Orang tuli tidak bisa dengar kalau kita panggil, kecuali kita teriak. Ya, adik-adik bersyukur tidak ada yang tuli ya. Ya, adik-adik pasti mendengar juga suara saya hari ini dari rumahnya masing-masing. Ya, kita melihat lagi yang dilakukan Yesus semasa hidupnya. Membuat orang buta melihat. Yesus membuat orang buta melihat. Orang buta ini sebelumnya tidak bisa lihat apa-apa. Pasti dia pakai tongkat kalau berjalan. Setelah itu dia dapat melihat karena melalui kuasa Yesus. Lalu apa yang diperbuat Yesus lagi? Meredakan angin ribut. Murid Yesus pernah terombang-ambing hampir karam melalui kuasa Yesus. Waktu Yesus hidup di dunia ini, mereka ditolong oleh Yesus, kapal pun menjadi tenang, tidak terombang-ambing, air danau pun menjadi tenang dan reda. Ya, kita melihat lagi adik-adik sekalian, terlebih lagi ketika Yesus rela mati disalib, membuktikan bahwa Yesus mengasihi manusia. Siapa sih manusia yang dikasihi Yesus? Kita semua. Ya, kita semua dikasihi Yesus. Karena dia begitu mengasihi kita, dia rela memikul dosa kita. Dia rela memukul dosa adik-adik sekalian. Dia rela memikul dosa bapak mama adik sekalian. Dia rela memikul dosa kakak-kakak, guru-guru sekolah minggu semua. Dan Yesus lakukan ini karena kasih Yesus
kepada kita semua. Ya, kita lihat lagi adik-adik, kebangkitan Yesus lebih membuktikan Yesus adalah Tuhan. Membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan kalau Yesus itu bangkit. Hanya 3 hari saja Yesus mati. Hanya 3 hari. Tidak 1 minggu, tidak 1 bulan. Hanya 3 hari saja. Setelah itu Yesus bangkit dan hidup kembali. Yesus hidup kembali. Ya, kita lihat adik-adik sekalian, kalau Tuhan kita sudah bangkit, kalau Tuhan kita sudah mati, rela mati di atas kayu salib untuk menghapus, menebus dosa kita, maka apa sih yang mau kita perbuat? Kita harus mau memuliakan nama Tuhan. Kita harus mau memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Emangnya, mungkin adik-adik berpikir, emangnya saya tidak memuliakan Tuhan selama ini? Emangnya selama ini saya menyakiti hati Tuhan? Ya, adik-adik sekalian, banyak sifat kita yang membuat hati Tuhan sedih. Ya, kalau dulu hati kita suka menyimpan kejahatan, itu menunjukkan kita membuat hati Tuhan sedih. Ya, adik-adik sekalian, kita harus hilangkan. Apa yang harus kita hilangkan? Sifat-sifat yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sebagaimana tadi Ibu katakan, dulu kita suka menyimpan kejahatan, sekarang kita harus mengubahnya. Apa saja kejahatan yang sering kita lakukan? Suka bertengkar. Suka bertengkar menyedihkan hati Tuhan. Menyedihkan hati orang tua. Menyedihkan hati teman. Menyedihkan hati orang lain. Apalagi kejahatan yang sering kita lakukan. Tidak mentaati orang tua. Tidak mentaati orang tua. Suka melawan orang tua kita. Kalau orang tua kita menasehati. Ya. Lalu apalagi yang sering kita lakukan adik-adik sekalian? Malas belajar. Wah, apalagi selama ini tidak pernah sekolah. Tatap muka dengan ibu bapak guru di sekolah. Malas, bosan belajar di rumah. Ya, adik-adik, itu adalah sifat kita yang tidak baik. Harus kita hilangkan. Lalu apalagi yang sering kita lakukan? Tidak mau mengampuni. Suka dendam. Kan kamu yang tadi duluan marah saya. Kan kamu tadi yang duluan menyakiti saya. Oh, maaf saja ya. Saya mau ampuni kamu. Ya, ini sifat yang jahat. Berarti hidup kita belum memuliakan Tuhan. Ya, apalagi hidup yang belum memuliakan Tuhan. Tidak mau membantu orang tua. Kita tidak mau membantu orang tua. Ya. Ya, adik-adik sekalian, kita tidak mau membantu orang tua kita. Ya. Kita suka melawan orang tua kita. Ya, adik-adik dikasih dalam Tuhan, mari kita sebagai anak Tuhan. Kita harus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Coba bantu. Ya, seperti apa lagi adik-adik sekalian sifat yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Sifat yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yaitu kita suka ego. Kita suka ego, adik-adik sekalian. Tidak mau berbagi. Tidak mau berbagi kalau ada mainan. Kalau mainannya hanya satu, kita maunya itu milik kita. Kita maunya itu milik kita. Tidak mau berbagi dengan adik kita. Tidak mau berbagi dengan kakak kita. Kalau mainan hanya satu, mari kita berbagi. Main bersama-sama. Nah, kita melihat adik-adik sekalian, Yesus yang sudah bangkit
tinggal dalam hati adik-adik, tinggal dalam hati kita semua, maka hidup kita berubah. Maka membuat hidup kita berubah. Seperti apa setelah hidup kita berubah? Senang membaca Alkitab. Kalau hidup kita sudah berubah, adik-adik sekalian, maka kita senang baca Alkitab. Kita senang baca Alkitab karena Alkitab membuat kita semakin mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Mulai dari kita kecil. Apalagi kalau kita sudah memuliakan Tuhan, adik-adik sekalian, maka hidup kita juga menunjukkan berubah dalam hal apa? Yaitu kita senang berdoa. Kita menjadi senang berdoa. Yang dulunya kita tidak mau berdoa, sekarang kita senang berdoa. Mau belajar, kita berdoa. Mau makan berdoa, mau sekolah berdoa. Dan mau pergi juga berdoa. Setelah kita diubahkan oleh Tuhan, hati kita diubahkan oleh Tuhan. Lalu adik-adik sekalian, kalau yang sebelumnya hidup kita sering memberontak kepada orang tua, tapi setelah kita hidup diubahkan oleh Tuhan, hidup mau memuliakan Tuhan, maka kita senang bantu orang tua. Dulu kita suka membuat rumah kita berantakan dengan mainan kita, tapi setelah kita berubah, hidup kita berubah, maka kita setiap habis main di rumah, kita membersihkan, merapikan kembali mainan kita. Ya, kita lihat lagi adik-adik sekalian, apa yang perubahan yang terjadi. Mendengarkan nasihat orang tua. Kita senang mendengarkan nasihat orang tua, tidak lagi melawan. Tidak lagi memberontak kalau orang tua menasihati kita. Orang tua menasihati kita supaya kita mandi pagi hari, supaya kita makan, supaya kita tidur teratur, supaya kita jangan terus main handphone sepanjang hari. Sekarang setelah hidup kita berubah, kita mau mendengarkan nasihat orang tua. Ya, lalu lagi adik-adik dikatakan senang main bersama. Ya, kita melihat setelah hidup kita berubah, maka kita senang main bersama dengan teman-teman kita, dengan kakak adik kita. Kita tidak lagi ego. Kita tidak lagi keras kepala. Sekarang kita senang berbagi mainan, main bersama-sama dengan kakak adik, dengan teman-teman. Lalu adik-adik sekalian, kita lihat lagi perubahan apa yang terjadi dengan kita. Kalau Tuhan yang sudah bangkit itu mengubahkan hidup kita, yaitu rajin beribadah. Adik-adik, dulunya hidup kita tidak rajin beribadah. Tapi setelah Tuhan Yesus ubahkan kita, maka kita rajin beribadah. Walaupun sudah lama kita tidak ibadah di gereja, tapi kita bersama bapak mama kita, orang tua kita, kakak adik kita, kita rajin beribadah. Walaupun hanya ikuti ibadah dari rumah saja. Lalu apalagi perubahan yang terjadi? Rajin sekolah. Ya, adik-adik sekalian, setelah kita diubahkan oleh Tuhan Yesus, maka kita menjadi rajin sekolah, rajin belajar mengerjakan tugas-tugas sekolah kita. Walaupun sudah 1 tahun kita sekolah di rumah, walaupun sudah 1 tahun kita belajar di rumah, tugas-tugas Bapak Ibu guru kita kerjakan dengan semangat. Karena kita sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus yang sudah menang di atas kayu salib, yang sudah bangkit hidup kembali setelah mengalami
kematian 3 hari. Mari adik-adik sekalian, Yesus yang sudah bangkit, Dia menghapuskan dosa kita. Dia mengubah hidup kita. Maukah kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus itu? Maukah kita sungguh-sungguh mengikut Yesus dalam hidup kita? Maukah kita sungguh-sungguh mencintai Yesus? Mulai dari kita masih sekolah minggu sampai nanti kita menjadi orang tua, kita tetap cinta kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik sekalian, kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang menjadi ayat emas kita, ayat hafalan kita. Adik-adik di rumah dengan suara membacakannya, dan nanti adik-adik hafalkan dalam minggu ini ayat firman Tuhan kita hari ini. Mari adik-adik yang di rumah, adik-adik yang dalam gereja ini, kakak-kakak guru sekolah minggu, kita akan bersama-sama membacakan ayat emas kita hari ini atau ayat hafalan kita hari ini. Roma pasal 6 ayat 9. Mari kita bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Kita ulangi adik-adik sekalian, kita mulai membaca dari Roma 6 ayat 9. Kita akan membaca bersama-sama Roma pasal 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Ya, demikian cerita kita hari ini. Biarlah adik-adik semua boleh diberkati firman Tuhan kita hari ini. Mari adik-adik kita berdoa di tempat kita masing-masing. Ikuti kakak di dalam doa, walaupun adik-adik di rumah maupun juga adik-adik yang ada di ruangan gereja ini. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami sudah belajar firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami mau menjadi murid Yesus yang setia. Tolong kami Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Jadikan kami anak yang mencintai Tuhan, anak yang taat kepada orang tua, anak yang mau mendengar pengajaran guru sekolah minggu. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Puji Tuhan. Kami dari pengurus Persekutuan Anak Sekolah Minggu mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus bangkit, dosa dihapuskan. Haleluya. Adik-adik, dalam masa pandemi ini kita mengumpulkan poin adik-adik sekolah minggu melalui ayat hafalan. Adik-adik yang menjadi pemenang ataupun pemegang poin yang terbanyak di dalam menghafalkan ayat hafalan akan diumumkan di grup sekolah minggu kita. Nah adik-adik, pada saat ini kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Silakan Ibu Leroy akan menutup ibadah kita. Mari adik-adik kita sekali lagi berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini. Kami sudah dapat merayakan Paskah sekolah minggu dengan baik pagi ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Berkati kami yang setiap hari Minggu hanya bisa ibadah di rumah, hanya bisa bersekolah dari rumah. Tolong kami supaya kami tetap menjadi anak yang semangat, anak yang taat. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah perayaan Paskah sekolah minggu hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Terima kasih. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan melalui radio sekolah minggu kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.